Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kalau ada lembaga sosial yang sepenuhnya kendali lembaga sosial itu ada di tangan kita dan sepenuhnya kita bisa memberikan warnanya sesuai dengan yang kita inginkan, maka lembaga sosial itu adalah bernama keluarga. Kalau kita ingin mengetahui maju mundurnya satu peradaban bangsa, maka lihatlah yang menjadi basis dari peradaban bangsa itu, yakni keluarga. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keluarga. Dari sejak pemilihan jodoh, pernikahan, hak suami istri, mengatasi percekcokan, hak seorang anak dan orang tua, sampai endingnya ketika antara keluarga itu ada yang meninggal, masalah hukum waris ditata, diatur secara baik dan secara utuh oleh Islam. Itulah keluarga. Terlebih lagi, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, tidak ada lembaga sosial yang mendapatkan perhatian lebih daripada perhatian Al-Quran terhadap lembaga keluarga itu sendiri. Oleh sebab itu, tentu setiap kita menginginkan agar rumah kita bukan hanya menjadi gedung yang megah saja, tapi rumah kita benar-benar merupakan home, bukan sekedar house. Dan kita di rumah merasa at home, bukan asing seperti di rumah orang lain. Sehingga tidak berlebihan kalau orang kemudian merindukan dan menginginkan baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Saya teringat dan sampai sekarang saya tidak bisa melupakannya, ungkapan tausiah atau pesan dari orang tua kepada putri yang dinikahkannya. Setelah usai akad nikah, sang bapak menyampaikan pesan kepada putrinya. Di antara pesannya adalah, wahai putriku, ketika engkau menjadi anak, sungguh engkau telah menjadi surga bagi ayah dan ibumu. Sekarang engkau telah menjadi istri, maka jadilah pula engkau surga bagi suamimu. Dan pada saatnya nanti Allah menganugerahkan anak dan cucu, jadilah pula engkau surga bagi anak-anak dan cucu-cucunya. Satu pesan yang indah yang mengingatkan kita semuanya bahwa kita ingin menyulap rumah kita, ingin menyulap rumah tangga kita menjadi surga. Maka katakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Inilah yang kita ingin wujudkan, inilah yang kita ingin ciptakan. Tidak semuanya bisa kita beli dengan uang. Kita bisa membeli gedung, tapi belum tentu rumah tangga. Kita bisa membeli kecantikan, tapi belum tentu cinta. Kita bisa membeli gemerlap, tapi belum tentu peradaban. Dan kita bisa membeli obat, tapi belum tentu kesehatan. Maka dari itu, kita ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kuncinya baiti jannah, rumahku adalah surgaku.
Para pemirsa yang saya cintai, izinkan saya bertanya, bagaimana suasana dan nuansa di rumah para pemirsa yang budiman? Coba renungkan sejenak dan renungkan kembali tentang pertanyaan saya. Bagaimana nuansa dan suasana rumah yang kita rasakan sekarang ini? Untuk menjawab itu semuanya, kita lihat beberapa poin berikut ini sebagai evaluasi. Yang pertama, bagaimana nuansa ilmu di rumah kita? Kalau kita ingin menciptakan rumah kita adalah laksana surga, yang pertama, bagaimana nuansa ilmu di dalamnya? Persoalan hidup semakin bertambah dari waktu ke waktu. Tantangan tidak semakin ringan dari waktu ke waktu. Maka oleh sebab itu, ilmu kita pun harus semakin bertambah seiring dengan bertambahnya persoalan dan tantangan. Maka seorang sahabat berpesan kepada para sahabat yang lain. Pesannya adalah, addibu auladakum, didiklah anak-anakmu, fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masa kamu. Masa kita sekarang tantangannya seperti yang kita rasakan. Masa anak-anak kita tantangannya jauh lebih dahsyat dari yang ada sekarang. Maka yang pertama adalah hidupkan nuansa ilmu di rumah kita. Dan itulah yang diajarkan Allah dalam doa kepada nabinya. Allah mengajari nabinya untuk berdoa kepada Allah. Apa yang diajarkan? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, Rabbi zidni ilma. Duhai Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Doa adalah harapan. Doa adalah cita-cita. Doa adalah program. Untuk itu, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditambah ilmu kita, kita juga tindak lanjuti dengan program, kegiatan dan aktivitas yang menghantarkan kita untuk senantiasa bertambah ilmu kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Satu hari berlalu tanpa bertambah ilmu, berarti kita durhaka terhadap hari yang kita lalui itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini nuansa yang pertama. Ciptakan suasana ilmu di rumah kita. Dan ilmu yang tidak bisa tidak untuk menuntun hidup kita adalah ilmu bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Islam, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, dan ma'rifatul Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang mulia, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang artinya barang siapa Allah kehendaki baik terhadapnya, maka Allah fahamkan dia dalam urusan dinul Islam. Tanda bahwa kita akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan akan Allah giring senantiasa dari waktu ke waktu secara lebih deras kepada kita. Tandanya adalah seberapa jauh kita berusaha untuk memahami dinul Islam yang menjadi pedoman hidup kita. Ini yang pertama. Nuansa kedua yang perlu kita wujudkan di rumah kita adalah nuansa zikrullah, nuansa mengingat Allah. Jangan kita jadikan rumah kita sebagai kuburan. Tidak ada bacaan Al-Quran di sana, tidak ada sholat di sana. Ya, Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di rumah itu surah Al-Baqarah. Terkadang orang mau pindahan rumah, wah ini siapa yang doa, siapa yang ini, kadang bingung. Mestinya seorang muslim tidak perlu bingung. Pegang hadis Nabi ini. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Suami, istri, ayo kita baca surah Al-Baqarah. Anak, ayo baca surah Al-Baqarah. Tetangga dihadirkan, monggo ayo baca surah Al-Baqarah. Setan akan lari dari rumah itu. Ini yang kedua, nuansa dan suasana zikrullah, mengingat Allah. Bagaimana keluarga akan tenang, tapi kalau poros ketenangan itu tidak dipegang. Poros ketenangan adalah ketika seseorang mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah
hati akan menjadi tentram. Hati akan menjadi tentram apabila kita mengingat Allah. Dan keluarga akan tentram kalau keluarga itu dibangun di atas kesadaran untuk senantiasa ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang saya cintai, mari kita lihat nuansa keluarga kita berikutnya. Nuansa ilmu sudah kita wujudkan, nuansa zikrullah kita hadirkan, dan yang ketiga adalah nuansa akhlak. Bagaimana para anggota keluarga itu senantiasa mengkondisikan diri agar berhias diri dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang mulia. Ketahuilah bahwa sesungguhnya rumah tidak menjadi sempit lantaran bertambahnya penghuni, lantaran bertambahnya anak, lantaran bertambahnya cucu. Tidak, rumah tidak menjadi sempit lantaran bertambah anggotanya. Akan tapi rumah menjadi sempit lantaran keburukan akhlak penghuninya. Walaupun di rumah itu hanya 2 orang, hanya istri dan suami, suami dan istri, hanya 2 orang, akan tetapi seringkali terasa sempit di rumah. Ketika suami datang, istri tidak betah di rumah, istri ingin pergi. Sebaliknya, ketika istri pergi, suami yang di rumah pun tidak nyaman, dia ingin pergi. Padahal rumahnya luas, rumahnya longgar, segala fasilitas ada, akan tetapi terasa sempit di rumah itu. Bukan karena banyak orang membuat ruangan itu menjadi sempit, tidak, akan tetapi karena keburukan akhlak penghuninya. Akhlak buruk seorang suami membuat istri tidak betah di rumah. Akhlak buruk seorang istri membuat suami tidak betah di rumah. Supaya rumah kita menjadi surga, maka ini tidak bisa ditawar. Akhlak adalah jaminannya. Ketika akhlak mulia ada di dalam keluarga kita, ketika akhlak mulia ditanamkan bagi para penghuni keluarga itu, insya Allah ila kebahagiaan, baiti jannati, bisa kita peroleh bersama. Ini yang ketiga, nuansa. Alangkah indahnya kalau seorang anak berkata kepada bapaknya dengan bahasa yang baik. Alangkah nikmatnya ketika seorang anak disayangi oleh ayahnya, oleh bapaknya, oleh ibunya, dengan ungkapan-ungkapan yang membangkitkan semangatnya. Bukankah Rasul telah bersabda, wal kalimatut thayyibatu sadaqah, perkataan yang baik itu adalah sedekah. Maka jangan pernah kita bakhil bersedekah kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di keluarga kita. Berikan sentuhan kebaikan kepada mereka, antara lain dengan kalimat thayyibah, kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Ini nuansa yang ketiga. Sekarang kita lihat nuansa yang keempat. Bagaimana nuansa saling tausiah di rumah kita. Tidak ada orang yang mutlak benar, sebagaimana tidak ada anggota keluarga yang mutlak salah. Maka dari itu jangan pernah kita memojokkan salah seorang dari anggota keluarga kita bahwa Anda senantiasa salah. Jangan pula kita mengkultuskan seseorang di tengah keluarga kita bahwa kalau yang ini Anda senantiasa benar, tidak pernah berbuat salah. Kalau itu yang terjadi, kiamat keluarga. Kenapa? Karena akan terjadi saling iri satu sama lain, kebencian satu sama lain. Maka kita wujudkan saling tausiah satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang sempurna, ya, pasti ada kesalahan-kesalahan dan kekhilafan. Maka hidupkan suasana tausiah di rumah tangga kita agar keburukan-keburukan yang ada bisa diperbaiki dari waktu ke waktu. Alangkah indahnya Allah menggambarkan tentang tausiah ini, bahwa orang-orang beriman yang dijamin dia tidak akan merugi adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dia saling mengingatkan untuk berpegang teguh pada kebenaran. Dan mereka, orang-orang beriman itu juga saling mengingatkan untuk berpegang teguh dengan kesabaran. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita tumbuhkan nuansa dakwah di rumah kita. Tidak harus berbicara yang muluk-muluk, tidak harus berceramah di depan podium. Akan tetapi, sebagaimana kita mendapatkan kebaikan untuk diri kita, kita merasakan kebenaran yang kita rasakan, yang kita pegangi, bagaimana saudara kita juga mendapatkan hal yang sama. Itulah semangat dakwah. Dan kita diperintahkan
untuk menyelamatkan, mengajak orang lain berada di jalan keselamatan sebagaimana kita senang keselamatan untuk diri kita. Para pemirsa yang mulia, itulah beberapa nuansa yang menjadi perhatian kita semua. Nuansa keilmuan, nuansa zikrullah, nuansa akhlak, nuansa saling tausiah, dan nuansa dakwah, mengajak orang ke jalan kebenaran untuk mewujudkan rumah yang menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Semoga rumah kita adalah surga kita di dunia yang menghantarkan kita ke surga di akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan tidak lupa saya Arwani Amin mengucapkan selamat berbuka puasa. Sampai jumpa esok hari dalam acara Manajemen Akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat adalah mandi rohani kita. Bagaimana puasa ini endingnya adalah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man atharahu iqtafa, amma ba'd. Para pemirsa yang mulia, kalau sekiranya terbentang dan terbuka pintu surga di hadapan pemirsa, saya ingin bertanya, akan berbuat apakah pemirsa? Atau apa yang akan diperbuat oleh pemirsa? Kalau sekiranya ada di hadapan para pemirsa, di samping, di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau tidak jauh dari tempat sekarang para pemirsa duduk menyimak tausiah ini, di sana ada ibu dan ayah, maka pesan saya yang pertama, coba datangi ibu, coba datangi ayah, raih tangan mereka, dekatkan, ciumlah dengan penuh hormat dan kasih sayang, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya orang tua kita adalah pintu surga yang paling utama. Rasulullah SAW telah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling utama. Fa in syi'ta fa adhi' dzarikal bab aw ihfazhu. Kalau engkau menghendaki, maka sia-siakanlah pintu tersebut, atau engkau jaga dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua tanpa kecuali agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah firmankan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan mensekutukan sesuatu apapun padanya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Subhanallah. Perintah beribadah kepada Allah dilanjutkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita dibarengkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu para pemirsa yang mulia, ada 3 amal. Ketiga amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita barengi dengan 3 amal lainnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Kalau kita ingin salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah zakat. Ini sejoli. Wa ati'ullaha war rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Siapa yang ingin ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala diterima, maka harus dibarengi dengan ketaatan kepada Rasul. Yang ketiga, anishkurli wa liwalidaik. Bersyukurlah kepadaku Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kalau kita ingin syukur kita kepada Allah diterima, maka jangan lupa bersyukur dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua kita. Para pemirsa yang mulia, itulah sebabnya kita semuanya berkepentingan untuk mewujudkan bakti kita, ihsan kita, birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita. Karena pada saatnya nanti kita menjadi orang tua, kita pun ingin anak-anak kita berbakti kepada kita. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada para orang tua kamu sekalian, pasti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Para pemirsa yang saya cintai, pada gilirannya sekarang kita ingin bersama-sama mewujudkan ihsan kita, bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bagaimana praktik dalam kehidupan sehari-hari kita? Kalau sekiranya orang tua kita membutuhkan papan, membutuhkan sandang, membutuhkan pangan, dan alhamdulillah Allah berikan kelonggaran kepada kita, maka jangan sekali-kali bakhil untuk memberikan itu semua kepada orang tua kita. Kalau orang tua memanggil kita, jangan lupa jawab, sambut panggilannya, dan datangi. Kalau sekiranya orang tua kita menyuruh kita, memerintahkan kita dengan sesuatu, patuhi perintahnya, indahkan dan taati, kecuali atau sepanjang perintahnya bukan untuk berbuat maksiat. Siapapun kalau memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan terhadapnya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk kalau untuk berbuat maksiat kepada Sang Khaliq, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya orang tua kita berjalan di antara adab kita kepada orang tua, berjalanlah kita di belakangnya, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain. Berikan kasih sayang kepada mereka seperti kita menyayangi diri kita atau bahkan lebih. Dan jangan lupa, kalau sekiranya kita berdoa untuk diri kita, kita mendoakan diri kita, maka jangan lupa pula doakan pula kedua orang tua kita. Alangkah indah doa yang diajarkan dalam Al-Quranul Karim, mendoakan diri dan tidak lupa mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duhai Tuhanku, berikan ampunan padaku, wa liwalidayya, dan berikan ampunan kepada kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasuh, menyayangiku, merawatku di waktu kecil. Kalau kita melakukan hal-hal tersebut, praktek-praktek untuk berbakti kepada